Makanya sekarang ini FIFA itu mengatakan tidak ada Piala Dunia sebagus dan seproporsional sebaik Rusia. Itu standar. Qatar juga kemarin kalah. Menteri PUPR bicara rumput tidak standar FIFA. Di situ aja menurut saya sudah offside itu. Jika ya tidak dilakukan pembenahan, terutama pada akses masuk di JIS, kekhawatiran terjadinya chaos itu. Oke, welcome to Total Politik Adu Perspektif. Kita hari ini cuma berdua, Dit. Betul. Karena satu host kita masih tertinggal di Tanah Suci. Karena dia tertegun melihat pertemuan Mbak Puan dan Mas Anies di sana. Oh ya. Mas Anies dan Mas Ganjar di sana. Semuanya bersatu padu di situ. Iya, Ada betul. Sandiaga Uno juga. Tunggu dulu, Nanti Bang. dulu. Belum dikenalin, Bang. Abang. Nanti dulu. Abang ini, tahan dulu. abang ini kalau sepak bola ini seperti sepak bola rap ini kan ya. Adu perspektif apa adu domba kalian? Itu kan supaya Kan lebih. domba udah kemarin Idul Adha kan. Udah selesai. Itu sapi. Sapi, itu tergantung kemampuan. Kalau abang sapi, kalau kami masih domba. Tapi kalau domba Garut harganya 4 kali sapi juga, Bang. Bukan. Nggak mau juga. Domba mana boleh dikorbankan. Yang boleh dikorbankan tuh kambing bandot itu. Ya, udah ini beda lagi nih. Kalau di Aceh apa korban favorit Bang? Di Aceh ini korban favorit apa Bang? Kerbo. Kerbau. Wow. Kasih dulu cerita Kasih Fir'aun dulu. dulu di Fir'aun itu dulu kurban apa Bang? Zaman Fir'aun. Hah? Zaman Fir'aun ini kurban apa dulu? Orang. Ngeri apa? Ya, gini lah Bang, mohon ampun ya Bang. Iya, Ya, begini. iya, Senior ini kan, betul ya, lah. salah pun kita anggap benar, Iya. ya benar pun kita anggap apa lagi. Iya, padahal kita udah bikin tema bagus-bagus pun nggak pernah beliau ikut tema. Iya. Nanti tadi protes pula. Iya, Ini kalau tema berubah-ubah. Ada satu lagi nih. Kalau senior itu, kalau kita nyanyi, kita ikut not balok dan irama suara musik. Kalau senior, musik ikut irama dia. Iya, lagu itu lebih- senior. Itu Bang. senior. itu. Iya, dan yang paling senior tentu saja ada Zulfan Iya. Linda. Direktur Eksekutif Antitesis Institute. Unpackingnya jangan lupa dong. Unpacking Iya, Indonesia. Unpacking Indonesia. Boleh promo apa aja boleh sini, Bang. Boleh ya? Rukonya di Pejaten itu ada Ya, satu. dekat kan? Strada ya Bang. Iya. Ya, mau bikin studio katanya Bang ya? Iya. Masih ada kosong, Bang. Hah? Masih Buat ada yang kosong. adik-adik kontrak belum bayar. Ya, kalau pinjam-pinjam untuk seminggu boleh lah. Oke, dan yang di tengah ada ini pengamat sepak bola yang Sepak bola. menghiasi masa-masa Sepak muda bola, kita. iya, betul, Ya. sepak bola ini. Sepak bola. Karena beliau ini meliput Euro pertama yang diselenggarakan di 2 negara. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Di Euro 2000. Korea Selatan. Oh, salah. Itu Piala Dunia. Belanda, Belgia. Oh, ini apa? Euro. Euro. Belanda Belgia. Belanda Belgia kampung Abang. Oh, Bali gay. Iya. Bali. Abang ini Belanda, Bang. Oh, Belanda. Iya, Bang Iya. Zulfan. Deket dam mana Bang itu ya? Iya, Abang waktu itu di Belanda nggak waktu Euro? Enggak. Red District Bang. 2000. lupa tahun berapa itu? 2000. Oh, enggak lah. Belum. Kita kan masih di Rusia itu. Oh, masih Rusia. Iya. Ya, ada Mas Kesit Andoyo. Thank you Mas Kesit sudah Ya. datang. Tapi boleh cerita sedikit nih. Boleh. Ternyata Bang Zulfan ini silsilah kalau di medianya Hah? sama saya sama Bang Zulfan. Apa Mas Kesit? Iya, beliau dulu pernah di grup Sinar Harapan. Saya pernah. Beliau dulu pernah di grupnya Prioritas. Pak Harboko, Pos Kota. Oh, Ada Pos Sore, tapi saya di harian terbitnya. Kemudian saya juga pernah di Sinar Harapan juga gitu. Oh. Jadi satu ini, cuman bedanya beliau duluan. Satu Iya. alma mater. Saya Beliau- ngikuti ya. Nah, beliau lebih tua seperti biasa Iya. kata Bang Ucok tadi. Not balok mengikuti beliau kan. Itu aja. Kalau Jangan Mas bilang Kesit lebih- masih mengikuti not balok. Jangan kan. pakai bahasa-bahasa lebih tua, lebih senior Lebih aja. senior. Aku bilang kan senior, Bang. Senior. Abang ini juga Kau udah tadi senior. bilang lebih tua. Ya, itulah salah pula kita. Aku udah bilang Pasti senior. salah kau. Iya, aku bilang lansia Bang marah. Salah. berarti, kan. Kata-kata kau yang mengikuti Bang Sekali Zulfan lagi kau harusnya. sebut-sebut kata tua, diam-diam kita ke toilet pulang. Jangan dong, ampun. Oke, Udah dan cukup terakhir- Rocky aja, Bang. Jangan Abang tambah pula satu Ya. lagi, Bang. Iya. Satu lagi. Kalau Rocky kan pulangnya serius, kita bercanda. Udah Rocky juga dilaporin, bercanda. udah jadi saksi di Mabes Polri, Abang pulang pula kan, apalagi di acara gunanya kan. Iya, Ya yang kan? terakhir. Yang terakhir. Ya. Ya kan, beliau ini adalah seorang mata, telinga dan mulut
Dari Pak Luhut. Bukan. Anies Rashid Baswedan. Wah, Bang Adi sini dulu ya. Bang Uco, thank you Bang. Ya, oke, Bang. Nah, Budi. Abang mulai dulu langsung Bang. Apa ceritanya tuh ketemunya Mbak Puan sama Pak Anies di Mekah kemarin itu agak... Lu kok dipolitisasi gitu sih orang Enggak, ibadah sebelum haji? bahas bola nanti kita potong video yang ininya aja. Karena ada yang bilang, buzzer bilang, wah capres A mempolitisasi. Ternyata capres B juga sama pula bos. Udah ya kan? capek kita dengerin buzzer ini, dengerin Bang Andi aja. Silakan Bang. Ayo. Ya itu kan sama-sama tamu Raja. raja ya. Iya. Di fasilitas yang sama. Jadi pasti ketemu. Dan Mbak Puan sama Mas Anies kan bagus-bagus aja kan. Kan elit-elit ini coba lihat tuh. Beda antara Pak Luhut, pilih preferensinya dengan Bang Surya kan ketemu-ketemu makan-makan orang itu. Yang di bawah-bawah ini aja nih yang rame ini kan. Ya, sama kayak Formula E kan Puan duduk di sebelah Anies. dia Anies tuh nggak ada masalah. Ya emang kayak air laut tuh, di atasnya tenang, di bawahnya makin ke bawah makin sakit telinga Yang kita. bikin masalah kan orang ini berdua aja. Jangan-jangan yang mau itu ribut juga yang di atas pula nanti pakai kan? Iya. Kita pula yang salah. Bagus lah, mudah-mudahan bagus terus. Itu bagus. Itu gestur yang cukup baik ya Bang di tengah belum mulai race-nya ini udah wah macem-macem nih. Iya kan yang rame kan di sosial media kan di masyarakat biasa kan kita juga coba kita di dunia nyata kan biasa aja kan. Teman-teman yang lain biasa Kalau aja. soal JIS ini Bang yang bikin rame ini masyarakat biasa apa elitnya nih Bang? Gayung bersambut menurut saya. Tidak mungkin dibicarakan kalau tidak ada aksinya. Nah, kan karena ada aksi kan. Aksinya itu adalah narasi dua kata itu. Yang pertama adalah renovasi, yang kedua adalah standarisasi. Direnovasi karena dianggap tidak standar. Tidak standar apa? Tidak standar FIFA. Tapi yang ngomong bukan orang FIFA, itu kan problemnya kan itu. Tapi ini Ketua Umum PSSI Bang, hari ini bilang nih baru 1 jam yang lalu nih, terbitnya 18.26, 2 jam lah. Jika FIFA datang hari ini, JIS pasti dicoret. Ya kan dia yang ngomong, bukan FIFA yang ngomong. Lagi-lagi sama aja, resultantenya 0. Jadi nilainya itu 0. Sekarang kan begini Ketua ya. federasi loh Bang. Iya, dan beliau juga yang mengatakan bahwa kita akan ikut U20 kan. Tapi dibatalkan FIFA juga kan. Jadi maksudnya begini, kita kalau saja ya, misalnya kalau saya membayangkan ini, pasti ada gini, stadion ini standar FIFA atau tidak? Satu. Yang kedua, kalau mau ada kompetisi Piala Dunia usia 17, maka kan pasti ada asesor dari FIFA untuk menilai kelayakan semua stadion nih. Yang kemarin 6 kan sudah ada, sudah dibikin kelayakan tuh, tinggal diteruskan aja. Karena Piala Dunia 20 U20 kan. Nah sekarang itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau tidak ada glorifikasi yang begitu-begitu, menurut saya nggak ada diskursus seperti yang kita bicarakan kali ini. Contoh aja yang paling terakhir tadi ini. Tadi apa kemarin tuh? Tadi ya. Kemarin tuh. Menteri PUPR bicara rumput tidak standar FIFA. Di situ aja menurut saya sudah offside itu. Tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan. Ya, untuk mengassessment ini standar atau tidak itu. Yang kedua, membawa kontraktor tuh, pengusaha rumput. Yang pasti kan kita tahu nih, orang pengusaha rumput ini kan pasti saling kalau ada kerjaan di pemerintahan tuh kan, mereka pasti saling bidding untuk, kan ada pebisnis rumput juga banyak ini. Dibawa satu menurut saya sendiri menganggap bahwa itu nggak etis tuh. Jadi karena itu serahkan saja pada yang kompeten. Kalau saya misalnya, kalau memang ini kan bola ya, milik kita semua ini kan. Artinya kalau sukses nanti kita sebagai penyelenggara U17 sukses kan, nama baik kita juga bagus tuh, nama Indonesia bagus, nama PSSI bagus, semua. Kalau jelek kan jelek kita juga semua nih. Nah sekarang ini menurut saya ribut soal kelayakan JIS, dalam hal ini JIS ya, itu jauh lebih menonjol daripada kesiapan PSSI terhadap kesebelasan kita sendiri nih, siap nggak nih untuk memukau pertandingan Piala Dunia ini besok nih. Kita kan kalau jadi dapat ini kan dapat buy, udah otomatis tuan rumah jadi peserta kan. Nah
saya lebih merasa tertarik PSSI ini. Ya tentu ini penting lah, JIS itu dicari apanya layak atau tidak. Pasti ada yang dibenahi, nggak mungkin nggak ada yang dibenahi. Nggak mungkin tuh. Katanya beda ya, benahi dan renovasi. Kalau renovasi itu kan artinya hancur, direnovasi, dibangun baru. Kan itu katanya itu, beda. Ini kosakatanya itu. Makanya yang menjadi persoalan itu. Nah menurut saya, biarkan FIFA, panggil FIFA, lihatkan JIS ini, mana yang perlu dibenahi, masih ada beberapa bulan, ya benahi aja, saya kira nggak akan ribut. Nah narasi di publiknya adalah kesiapan pemain bola kita, adik kita di usia 17 itu, untuk siap tampil memukau nanti pada pertandingan Piala Dunia itu. Nah itu jauh lebih sehat menurut saya untuk bagaimana produktivitas dunia olahraga kita dalam hal ini sepak bola. Bang, kan kesiapan venue satu hal, kesiapan skuad tim nasional kita hal yang lain. Tapi ini kan sebenarnya isunya isu teknokratis. Isu yang menyangkut kelayakan rumput, tadi bangunan, ada soal bus lah kalau kita lihat. Kita pun sebenarnya nggak terlalu ngerti juga kan. Tapi kan yang ngomong itu juga, kalau Bang Ucok bilang, bukan orang-orang yang punya kompetensi, tapi ini kan Menteri PUPR yang memang mengurusi infrastruktur gitu Bang, konstruksi lah, quote unquote, kan bayangannya gitu. Ada ahli rumput yang katanya punya, yang menjadi rekanan, asesor atau apapun yang selama ini punya standar sesuai dengan FIFA punya standar gitu Bang. Ahli, cuman satu, ahli kan banyak nih. Misalnya kayak Bang Kesit nih, pengamat dunia sepak bola, pengamat kan juga nggak satu, banyak. Pasti perspektifnya beda lagi. Contoh misalnya, saya kasih contoh pengamat. Saya nggak tahu pandangan Bang Kesit nanti. Tapi misalnya saya melihat suatu pengamat sepak bola yang dedikasinya juga di dunia sepak bola, ada nama seperti Bung Toel misalnya, Tommy Welly, itu memberi penilaian berbeda lagi. Dan menurut saya lebih cocok, menurut saya sama penilaiannya, karena ini domain FIFA. Serahkan saja JIS ini kepada FIFA, panggil tim asesor sisa FIFA untuk menilai ini. Nah kalau sudah FIFA mengatakan rumputnya nggak layak, perlu diganti, coba kita mau ngomong apa nih? Lo dia yang mau punya kompetensi, kita mau ngomong apa? Nah karena yang ngomong ini orang-orang yang tidak berkompeten menurut saya, pandangan kita ini, dan lebih banyak glorifikasinya. Bayangkan untuk datang ke JIS itu ada glorifikasi begitu. Persoalannya apa? Persoalannya ada satu akses pintu masuk. Itu saja sudah salah. Akses pintu masuk itu 4. Dan saya berani mengatakan ini, saya tahu ada ram barat, ada ram timur. Ada yang dari utara dan ada yang dari selatan. Nah karena nggak ada event kegiatan, yang dibuka cuma satu di ram barat. Jadi kalau nggak ada akses, kalau dibilang akses pintu masuk satu, itu juga sudah keliru itu. Akses pintu masuk itu akses masuk ke arena stadion, kawasan, dan akses masuk ke dalam stadion. Nah kalau orang publik yang nggak paham ini kan, padahal masuk ke dalam stadion itu kita bisa lihat aja tuh, kalau ada lihat, tunjukkan gambarnya tuh, 136 pintu masuk. Dan sudah pernah ada kegiatan. Nah tapi kan ketua PSSI kita yang notabene juga adalah Menik BUMN, yang notabene juga politisi yang digadang-gadang untuk menjadi cawapres gitu, itu kan menarasikan bahwa demi keselamatan, itu kita setuju. Itu seolah-olah itu tuh bangunan itu bolong-bolong itu pintu masuk semua itu. Dan sudah pernah berapa kali diuji coba itu dengan pertandingan 70.000 yang lebih, dan aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah ini yang saya maksud adalah kita mengelola olahraga ini, kan Pak Erik juga bilang berkali-kali kan, jangan sampai lebih menonjol politisnya daripada olahraganya. Nah kita kan diskusi hari ini pun kan karena ada percakapan itu di luar sana. Diskusi karena ada percakapan politiknya. Pro kontra. Jadi kan percakapannya politisnya. Nah kalau percakapan teknisnya, saya kira semua nilai kita ini sama, nol. Kagak ada, resultantnya memang nol. Bang, apa jangan-jangan ini sesuai dengan apa yang ditanya dan ini ya Mas Sudirman Said? Apa karena dibangun Anies jadi punya problem? Nah, ini kan pertanyaan yang sekaligus Mas Dirman juga saya gini ya, kalau saya sih sebenarnya cuek aja lah. Cuman memang untuk tidak dikatakan begini juga sulit. Misalnya contoh ya, Formula E. Formula E itu event yang menurut saya adalah kebanggaan kita itu sebagai bangsa itu. Coba apa kata Menek BUMN waktu itu? Tidak memberikan sponsor karena tidak ada yang terkait dengan itu. Core bisnis BUMN-nya itu. Tapi begitu Anies nggak ada, BUMN-nya jadi sponsor tuh yang kemarin tuh. Nah itu kan maksudnya orang bisa lihat tuh. Nah kalau ada sebagian dari pendukung Anies itu yang
langsung reaktif melihat kayak begitu. Ada yang ya cukup dibatin aja, ya udahlah, biar kayak gitu nanti biar publik yang menilai kan. Tapi apakah benar motifnya kayak gitu? Lagi-lagi orang yang melakukan itu yang tahu kan. Tapi dugaan atau katakanlah merasa diperlakukan kayak begitu, ini kan soal rasa nih. Nah itu yang saya lihat mungkin saja banyak pendukung Anies Baswedan yang merasa tekanan itu terlalu mengada-ngada itu yang apalagi Pak Erik menggunakan narasi dia mau semua stadion ada 22 dia bilang yang menjadi aset nasional, dia bilang dia mau berdayakan semua ini. Harusnya dari U20 kemarin itu kalau bener itu. Nggak, Bang, tapi kan begini Bang. Lagi-lagi ya, kalau ini Abang anggap nggak usah politis, mereka dari pihaknya Pak Erik mau ngomong apapun kan harusnya nggak jadi masalah. Kalau memang itu standar FIFA gitu. Maksudnya ya udahlah, ya lu yang pengurus federasi, lu yang paling tahu lah standar FIFA. Tapi kenapa mereka tidak bisa Abang anggap punya kompetensi untuk logika itu berbahaya, Ari. Itu sama aja dengan pemerintah, dia yang paling tahu. Udah nggak usah dikritik-kritik, nggak usah kasih pandangan yang berbeda. Itu menjustifikasi dia yang paling tahu itu menurut saya tidak tepat. Ya kan FIFA yang Abang bilang paling tahu tadi kan FIFA. Ya FIFA, tapi kan dia bukan FIFA. Itu makanya itu. Nah saya jadi tidak punya legitimasi yang hampir serupa gitu Bang. Makanya saya Meskipun membayangkan dari begini, federasi. Kan gini ya. Nah, nanti Saya yakin sekali nanti Bang Kesit bisa kasih penekanan tuh. Saya yakin sekali FIFA maunya opening and closing ceremony itu di ibu kota negara. Karena itu ada GBK. Jadi kemarin tidak masuk JIS karena ada GBK. Ini dugaan saya ya. Saya coba itu. Jadi ibu kota negara. Nah sekarang GBK-nya nggak bisa digunakan karena 14 hari setelah kegiatan Coldplay itu harus steril kan. Nah karena itu dianggap GBK berhalangan untuk menjadi stadion yang digunakan. Pak Jokowi mengatakan kan ada JIS. Kan di sini awalnya ini, ya. Jadi seandainya kalaupun GBK bisa dipakai, saya yakin di sini nggak akan seramai ini itu. Sama kayak kemarin itu, nggak akan seramai ini. Nah sekarang tidak ada pilihan lain, harus digunakan JIS. gara-gara Coldplay. Gara-gara GBK tidak bisa dipakai. Dan GBK tidak bisa dipakai itu kalau kita mau teruskan lagi gara-gara apa? Bukan event olahraga, event musik, kegiatan musik. Siapa ini? Sehingga hebat sekali orang ini. Kita nggak bisa tunda ini demi hajatan yang jauh lebih besar. Anda bayangkan tuh, Coldplay bisa menggagalkan hajatan yang besar, hajatan negara. Piala Dunia. Coldplay ini hajatan siapa kata Bang Zulfan? Nah itu makanya, itu siapa sehingga kita nggak bisa geser dia ya untuk kepentingan hajatan dunia gitu. Kita ini. Yang booking Coldplay duluan loh Bang. Betul, yang Karena booking kan Coldplay U17 dulu. kita dapat kepastian itu setelah Coldplay. Iya, Makanya saya akhirnya bingung kan GBK mau di mana. Tapi kalau kita lihat, boleh nih saya ngomong kan? Boleh. Kan kita mulai tanggal 10. Indonesia tuh main tanggal 10. Coldplay tanggal 15. Menurut saya, kalau untuk opening seharusnya GBK bisa. Tanggal 10, Coldplay tanggal 15. Ya. Untuk pembuatan stage ya, untuk konser Coldplay, saya pikir butuh 2-3 hari, cukup. Ya, tapi pada saat pertandingan kedua, tanggal 13, kalau di Indonesia mainnya di Jakarta ya, dan pertandingan terakhir tanggal 16, itu pasti nggak bisa. Karena tanggal 13 pasti dipakai untuk persiapan Coldplay. Tanggal 15, tanggal 16 baru sehari kan, pasti masih beberes dong. Rumput juga pasti masih belum bisa digunakan. Tapi kalau misalnya ada jeda sampai 1 minggu, saya pikir rumput bisa. Kita ambil contoh kemarin ada kegiatan BBK ya, Bulan Bung Karno. Kemudian ada Bayangkara, hari ulang tahun Polri. Besoknya ada pertandingan Persija lawan PSM. Rumputnya oke, karena ditutup. Tapi kalau rumputnya stadion tidak ditutup, hancur. Dan pernah terjadi kan? Itu pernah Pernah terjadi dulu ya. Makanya belajar dari situ memang yang paling ideal adalah rumput itu ditutup sehingga tidak langsung terinjak-injak oleh massa. Oke. Jadi harapannya adalah 3 hari atau 4 hari setelah itu
sudah bisa di Jadi ini sebenarnya ini quick win-nya ya pakai JIS lah misalnya gitu ya. Tapi ini kembali ke ini Mas Kesit, Iya. problematika kita. Apakah ini isu teknokratis karena masalah kelayakan segala macam atau memang tadi politis? Tadi Bang Surya Chandra juru bicara Mas Anies juga mengatakan bahwa ini terlalu banyak dramanya nih urusan bola ini. Kalau saya orang bola, saya ngelihatnya ini Gimana, lebih Mas? kepada Maksudnya gimana? Mana? teknis ya, lebih pada teknis dan memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya, JIS ya di mata saya itu stadion luar biasa. Saya kalau ngelihat JIS itu seolah-olah seperti ngelihat Allianz Arena tuh di Munchen ya. Tapi kalau kita lihat kemudian belakangan ini ya, dan sebelumnya kalau kita ingat tahun 2022 kan Sekjen PSSI pernah bilang tuh waktu Indonesia mau menghadapi Curacao untuk friendly match FIFA Match Day kan kemudian dinyatakan bahwa PSSI ya sekjennya waktu itu bilang JIS tidak memenuhi standar walaupun beberapa hari kemudian diralat ya udah diralat. Tapi saya lebih percaya dengan omongan yang pertama ya karena apa menurut saya Diralat kenapa itu? nah itu dia yang nggak jelas kenapa gitu loh kok tiba-tiba besoknya atau beberapa hari kemudian kalau nggak salah bilang Langsung Yunus yang ngomong tuh sekjen iya, PSSI. makanya Hari ini dia bilang tidak sesuai standar FIFA, besok dia bilang sesuai standar. iya tapi kalau saya lebih percaya Yang yang hari pertama. pertama. Ya, memang kalau kita lihat dari akses, ya memang masih terlalu rawan ya kalau untuk pertandingan sepak bola. Karena gini, resistensi atau risiko untuk pertandingan sepak bola itu jauh lebih besar ya. Jangankan dua supporter ketemu, satu supporter aja bisa bentrok. Kita ambil contoh lah, ketika kejadian Kanjuruhan, ya itu kan semuanya yang saudara-saudara kita yang meninggal, ya walaupun memang bukan bentrok, ya tapi karena gas air mata. Karena angin. Karena angin. Ya itu kan semuanya supporternya Arema. Yang main Persebaya lawan Arema lawan Persebaya, tidak ada pendukung Persebaya. Jadi betapa tingginya resiko chaos di sepak bola ya, walaupun tidak melibatkan dua supporter. Jadi memang wajar kalau menurut saya kemudian ada kekhawatiran jika ya tidak dilakukan pembenahan, terutama pada akses masuk di JIS, kekhawatiran terjadinya chaos itu. Nah, akses masuk ini akses masuk kemana? Ke dalam stadion? Enggak, kalau ke dalam stadion it's okay. Pintunya banyak bang, Ya. itu udah sesuai standar itu. Pintunya banyak. Problemnya adalah ketika keluar, nah. Tapi kan standar FIFA itu bukan hanya dalam lapangan kan, bukan sih sampai jarak bandara, segala dan hotel waktu berapa juga sangat menentukan. Lapangan pendukung. Iya, ya, waktu kan? pada saat pertandingan selesai kemudian berapa waktu yang dibutuhkan supaya penonton ini clean. Ya, tidak ada lagi di area. Ini kan untuk antisipasi yang paling buruk, misalnya terjadi chaos, terjadi keributan atau terjadi misalnya kebakaran atau apalah gitu ya. Jadi dalam waktu 30 menit itu kan harus sudah bisa. Tapi kalau misalnya aksesnya belum memenuhi persyaratan, ini kan akan sangat rawan. Pertanyaannya satu lagi yang disampaikan Bang Andi Sunulingga tadi, ini menarik nih. Apakah ketua federasi tidak punya legitimasi untuk memberikan official statement soal standar FIFA itu? Iya. Menurut saya punya. Termasuk Menteri PUPR, termasuk tadi Menurut saya kalau kontraktor rumput yang untuk biasa. bicara soal kelayakan sebuah stadion, representasinya adalah federasi. Dalam hal ini PSSI. Ya. Jadi kalau misalnya ketua umum PSSI ngomong soal standarisasi, ya siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan Ya FIFA yang langsung iya kan dia punya regulasinya dari FIFA. Ya. Ini kan problemnya di Indonesia ini masyarakat kita ini ekspektasinya terlalu tinggi kadang-kadang gitu ya. Nah sementara di PSSI ini jujur aja itu selalu memakai standar yang minimalis. Ketika ketemu dengan high standar yang harus diikuti kita gagap-gagap. Seolah ini udah nggak apa-apa. Ada pagar pembatas juga nggak apa-apa. Betul, memang dari segala regulasi yang ada tentang stadion, seperti stadion pagar pembatas misalnya, orang bilang katanya jangan lagi ada pagar pembatas. Betul, di regulasi iya, FIFA menganjurkan itu, tapi bukan berarti itu kemudian kaku. Masih boleh dengan catatan, misalnya harus ada pintu darurat kalau terjadi sesuatu keluarnya ada gitu ya pintu daruratnya, atau kemudian pagar pembatas yang digunakan itu jangan kemudian terlihat seperti ujung tombak tajam. Di GBK waktu itu kan masih, saya bolak-balik masuk stadion itu waktu masih ada pagar pembatas itu di atasnya udah kayak
tombak itu kan, berduri itu kan. Ini kan nggak boleh. Kemudian ada pagar, ada apa duri-duri yang juga dipasang. Kawat duri, ya. Iya, itu kan nggak boleh. Nah, tapi maksudnya gini Mas Kesit, yang kemudian jadi kontroversi adalah pertama ini stadion relatif baru dengan super kecanggihan Iya, dan betul. berbagai keistimewaan yang mungkin terlihat pandangan mata. Iya, Tapi baru kok kan, tapi- yang kaget kan adalah kenapa dengan semegah dan sebagus itu, dan sebaru itu tidak mix and match dengan FIFA punya standar. Itu kan Apa problemnya? logikanya nggak masuk harusnya. Nah, Gimana saya juga Mas? di sini juga saya ingin bertanya juga sebenarnya, apakah pada saat pembangunan JIS kontraktornya ini melakukan konsultasi? Ada asesor dengan FIFA-nya. PSSI? Oke, asesor FIFA. Nah, yang desain juga Buro Hapol kan yang bangun Tottenham Hotspur. Oke. Menurut saya dia jauh lebih kredibel bicara daripada kita di sini. Dan itu ada assessment-nya. Ya. Dan makanya sebenarnya ini kan gini, Bang. Ruang publik kita terbatas nih, lebih Nggak, kencang soalnya pejabat. saya dapat info juga dari PSSI katanya mereka nggak pernah dikontak pada saat pembangunan JIS ini. Iya kan gitu loh. itu lagi info kan. Kan kita bisa lihat, bisa lihat dokumennya. Makanya pihak dari Jakpro yang punya ini kan juga harus dimintakan keterangan. Jadi sehingga tidak ada opini yang lebih dominan daripada, karena opini yang dominan ini belum tentu benar. Nah itu yang penting, ada keseimbangan tuh. Itu yang tadi saya mau bilang. Kalau ini mengatakan, katakan dia bilang, saya dapat informasi tidak ada. Gitu. Ya saya bilang, informasi saya ada, kan repot ini. Ya kan kita berdebat soal kayak begitu itu. Karena itu menurut saya setuju. Akhirnya kan Pak Erik mengatakan nih hari ini nih, udah jangan dilanjutkan ribut-ribut ini nih, polemik ini. Kita serahkan aja kepada FIFA. Itu yang ngomong Erick Thohir. Ini yang bener nih. Harusnya dari awal tuh menurut saya itu. Tapi sebagai pengantar mungkin boleh kali ya. Maksudnya Erik dan sebelumnya Erik tidak ngomong seperti itu, kemudian direvisi gitu. Iya, jadi awalnya itu Bang ngomong bahwa soal terkait standarisasi, bahwa JIS itu tidak standar dan kita mau renovasi. Dan keluar juga bahasa dari Menteri PUPR, rumput JIS itu nggak sesuai standar, kita mau ganti semua. Jadi Tapi kan maksudnya gini loh, Menteri PUPR itu kan memang yang lebih ngerti daripada kita soal konstruksi gitu-gitu loh Bang. Artinya kembali ke legitimasi Ari tadi bilang, federasi yang punya kepercayaan, Menteri PUPR mungkin yang belum tentu ngerti dia- teknisnya gitu Bang. Kalau dia ngerti tentang rumput, dia nggak bawa ahli, nggak bawa kontraktor rumput ini. Kalau dia ngerti, ini bawa kontraktor rumput, ditanya di situ berapa biayanya, lelang di situ ini 6 miliar nih. Lah maksudnya itu kan ajarinlah maksudnya publik. Yang ini paling hal-hal- ngerti rumput itu peternak sapi sebenarnya. Karena sapi itu makan rumput. Jadi Ini kan dibangun ini dibangun ada asesor dari FIFA. Kalau yang disampaikan Bang Kesit tadi itu pintu masuk itu kita bisa lihat semua Iya, itu sudah. Dan waktu friendly match itu sudah pernah diuji coba. 8 sampai 15 menit kosong itu di dalam itu. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, yang ribut terakhir. Ketika konser Dewa. Problemnya kan bukan orang keluar. Problemnya adalah transportasi orang di luar kelamaan menunggu bis. Nah, pertanyaannya muncul, kenapa waktu kegiatan Persija main friendly match itu tidak ada masalah? Kenapa di sini ada masalah? Ini soal flow orang saja. Sama kayak kita masuk nonton Formula E ke Ancol tuh. Kan sampai di apa namanya di Bundaran. Kemayoran. Kemayoran. Dari Kemayoran ada bus tuh ya, Shuttle. bus kita ada shuttle bus bawa kita. Karena memang konsep JIS didesain dari awal itu memang tidak mendorong orang supaya ke sana itu menggunakan transportasi publik. Maka dibikinlah Transjakarta dari Senen ke JIS, dari Harmoni ke JIS, dari Pegangsaan ke JIS, Transjakartanya. Kemudian kan ada kereta api nih rencananya. Dan ini kan domainnya ini Menteri Perhubungan ini. Yang sebenarnya menurut saya harusnya bisa dipercepat ya. Menurut saya dari selesai JIS itu dipercepat proses ini. Bisa menurut saya. Saya sebenarnya mau masuk sedikit begini. Banyak yang ngomong. Ya sedikit dulu. Ya kan? Pertama, bahwa JIS itu ada kekurangan, itu jelas. Harus kita akui, ada kekurangan. Ya. Kemudian, kenapa kekurangan ini menjadi mencuat dan menjadi ramai polemik yang besar? Ya tentu karena Anies ini mengajukan dirinya menjadi capres. Kan gitu. Kalau Anies ini tidak maju sebagai capres, ini hal biasa. Iya. Banyak stadion-stadion lain juga direnovasi. Kan itu persoalan pokoknya itu dulu. Ya. Kenapa JIS ini ramai? Yang bangun adalah Anies ketika dia menjadi gubernur DKI.
Dianggap kemudian- monumennya Mas Anies. Kemudian dia ini mau maju sebagai presiden. Nah kemudian lalu dinilailah bahwa JIS ini dengan berbagai kekurangannya ya, tentu di samping ada kelebihannya. Nah, saya ini kan pengalaman ya nonton bola di beberapa negara. Kalau kita nonton misalnya di El Clasico di Madrid misalnya dengan hampir 100.000, ya, di Barcelona juga hampir 90.000, ya, dan itu mobil kita bisa pakai sampai ke dalam. Yang mau naik kereta silakan naik kereta, tapi mobil itu bisa parkir ke dalam. Yang saya paling takjub itu Piala Dunia di Moskow, di Rusia bukan Moskow. Saya berpikir nih saya bawa mobil mau parkir di mana? Bahaya ini. Kita mengamankan nanti jangan sampai tas kita hilang segala macam. Ternyata tertib sekali. Kita bisa sampai kira-kira hanya 50 meter dari loket, dari pintu masuk itu semuanya mobil bisa parkir di situ. Nggak ada masalah. Nah jadi memang kalau problemnya tadi dikatakan oleh Menteri PUPR dan Bung Reken juga mengatakan bahwa problem transportasi, ya, itu sebenarnya itu harus diatasi dulu supaya tidak crowded. Nah, si Menteri PUPR kan mengatakan bahwa karena sempitnya jalan, kalau ada bis masuk maka stuck semua itu di belakang, nggak bisa cross, nggak bisa dua arah, gitu. Kalau ada bis kan kebanyakan penonton kita kan ini maunya naik bis, gitu, sampai ke dalam misalnya. Iya, nggak usah Nah, dua jadi arah, Bang. ya, Jalan jadi gini aja satu arah. Jadi maksud saya bahwa itu diselesaikan. Memang ada kekurangan dalam soal parkir ini. Di mana-mana stadion di luar negeri, Madrid itu kan langsung itu kita bisa masuk di depan loket. Tapi berapa itu kapasitas parkirnya, Bang, di Kenapa? Bernabeu Madrid? mati lah Kenapa? kitanya. Berapa kapasitas Ah, parkir? saya nggak tahu kapasitas, Ini tapi kapasitas parkirnya, Bang, luas, Bang, 1.300 ini, bukan kecil. Kalau Abang 1.300 bandingkan apa? Mobil. parkir mobil, Ya kecil lah. Penonton itu 300 ratusan ribu kalau satu orang. di mana, Bang? Di mana stadion sepak bola? Ya, Dan apakah ada standar FIFA hubungan antara jumlah kapasitas penonton dengan parkir? Nggak ada juga, Bang. Bukan standar FIFA maksud saya. Satu lagi, yang kedua, ini saya mau bilang. Kita lepaskan dulu dari standar FIFA. Tetapi bahwa kenyamanan, kebutuhan untuk kenyamanan ini yang memang perlu diperhatikan gitu loh. Kalau kita bisa saja UPIPA bilang itu oke. Tetapi kan kita tahu bagaimana karakter penonton kita dengan karakter penonton di Eropa itu beda sekali. Mereka sudah bisa. Misalnya begini, saya naik kereta dari kota Bevier, Madrid, ya. saya mau ke Stadion Madrid misalnya, naik kereta. Santiago Bernabeu. Ya, Santiago Bernabeu. Nah, begitu saya sampai di situ, ya naik kereta, saya ini pendukung Barcelona. Ketakutan saya, terpaksa di tengah jalan saya beli jaket Madrid. Ternyata sampai kereta saya lihat yang pendukung Madrid pakai Madrid, yang pendukung Barcelona pakai Barcelona, mereka ngobrol biasa. Pulangnya juga begitu, nggak ada keributan. Nah ini di sini kan nggak bisa. Bayangkan kalau yang satu kalah, yang satu menang ini. Nah jadi memang karakter masyarakat kita, penonton bola kita ini juga harus menjadi perhatian. Jadi maksud saya kita berpikirnya itu komprehensif. Nah, artinya Bang, ketika Pak Erik kemudian mengekskalasi, mengangkat problem ini jadi problem publik, itu apakah salah apa enggak? Dan orang yang juga kemudian menjadikan ini isunya jadi personal, menyerang Mas Anies, itu seberapa salah Saya dan kira seberapa begini. terus seberapa benar? Dan Kan selama- isunya jadi kayak gitu Bang. Dan Selama- seberapa menyerang Mas Anies ini menurut Iya. Bapak? Ya, selama memang apa yang ingin dilakukan itu profesional, memang itu satu kebutuhan, itu nggak ada masalah. Nah, persoalannya kan begini, bagi para pendukung Anies Baswedan, ini dianggap, wah ini mendiskreditkan Anies. Sementara juga bagi yang tidak mendukung Anies, ini kebetulan nih, ada peluang. Jadi kan ini persoalannya nih. Nah oleh karena itu kan ini harus kita hilangkan. Bahwa semangat untuk melakukan perbaikan. Dan biayanya saya sudah cek, itu bangun JIS itu kan 4,5 triliun. Itu nggak sesuai dengan standar internasional. Kita lihat 10 stadion terbaik di dunia ini, itu paling murah tuh 15 triliun. Paling mahal tuh Stadion Yankee di New York Yankee di Amerika Serikat.
itu sampai 19, sekian 21, sekian triliun. Sebenarnya mahal Bang, tenaga kerjanya juga mahal. Bahan Loh. bakunya mahal. Nanti dulu, artinya begini maksud saya, bahwa kalau kita pakai tadi kan desainernya yang mendesain itu internasional, ya kita pakai kelasnya kelas internasional. Semahal-mahalnya itu bedanya nggak terlalu timpang, 4,5 triliun dengan 22 triliun misalnya, jauh sekali. Artinya harusnya lebih mahal lagi barang ini. Kalau Artinya ya mahal itu kan dikaitkan dengan kualitas, dengan fasilitas. Misal Dengan standar. standar dengan pembebasan tanah untuk parkir, dikelola orang parkir nyaman. Ya. Makanya sekarang ini FIFA itu mengatakan tidak ada Piala Dunia sebagus dan seproporsional sebaik Rusia. Itu standar. Qatar juga kemarin kalah. Jadi luar biasa saya lihat. Memang FIFA mengatakan Piala Dunia nanti yang selanjutnya harus standarnya itu adalah Rusia. Abang ini bukan pro Rusia anti Bukan, Ukraina bukan. enggak ya? Itu luar Nggak biasa. ada urusan ya? Luar biasa. Iya. Menurut saya Oke. dari A sampai Z kita turun dari pesawat mau nonton bola, itu pelayanannya sampai kita mau nonton bola itu luar biasa. Iya. Dikit, standarnya maksudnya gitu. gini, maksudnya gini sorry Bang ya, kita lokalisir dulu. Iya, Ini iya. kita bicara Piala Dunia 17. Iya. Ya kan? Bukan bicara World Cup senior nih. Itu Jadi- pasti lebih ketat lagi tuh ya. Harusnya ya. Ini Piala U17 ini nggak banyak penontonnya. Iya. Nggak seperti orang kalau World Cup itu, gini ya. Di World Cup itu kenapa banyak supporter? Itu karena memang betul-betul nasionalisme itu tumbuh bukan hanya sekedar nasionalisme. Itu ada hero-hero di masing-masing negara itu. Orang-orang yang sudah terkenal. Jadi ketemu sama idolanya, menjadi supporter tuh satu negara datang bisa ribuan itu. Oh di sini Nah, Messi nggak datang aja banyak yang refund tiket kemarin ya, Tiba Bang, ya? tiket. Betul, Jadi betul, maksudnya betul. gini, nanti itu tengok ya, nanti ya kita tengok nih. Ini kita kan ngomong ini direkam nih, dicatat. Nanti yang rame itu kalau Indonesia yang bertanding. Iya. Kita nggak kenal siapa negara-negara lain tuh hero-nya itu. Tidak ada hero-nya yang untuk buat orang jadi histeris karena itu orang nggak akan Tapi beli begini, tiket begini, banyak. begini. Nah, maksud saya gini, Bang, maksud saya gini. Kita kondisikan aja diskursusnya pada level itu. Iya, iya, Sehingga iya. dia tidak masuk sampai ke Oke. bayangan kita kayak World Cup, kemudian wah ini bahaya kayak Kanjuruhan. Itu bisa dimitigasi menurut saya itu. Iya. Bukan, Kalau bukan. teknis ya. Kita jangan terlalu meminimalisir. Artinya kan kita harus mengoptimal seaman mungkin. Gitu loh. Yang kita bayangkan ini optimal. Bahwa nanti ternyata penontonnya sedikit, itu soal lain. Itu loh maksud saya. Kalau kita, wah penonton kita sedikit, tidak akan begini, terus kita standar kita sesuai dengan yang sedikit ini, nah ini kita bahaya. Oke. Tiba-tiba nanti, kita kan nggak tahu eskalasinya. Ya. Kemudian supporter-supporter ini kan bisa, kalau ada yang ongkosi mereka datang rame-rame nih. Ini bahaya nih. Iya. Apalagi ini ada urusan-urusan, ini tahun politik, ada urusan kampanye-kampanye juga kan. Iya. Pakai kaos sana, pakai kaos Dalam sini. pikiran kita ini. Ini biasa mobilisasi Bang. Enggak, jadi betul-betul. Memang apa yang disampaikan oleh Bang Ucok tadi ya, Bang Andi. Jadi memang ini U17 ya. Betulan, penonton juga pasti nggak akan banyak kecuali Indonesia yang main gitu Dan ya. itu pun hadiahnya kita juga kayaknya- belum tahu nih U17 kita yang main siapa aja kan. gitu Kayaknya ya. hadiah juaranya juga tabungan pendidikan ini Bang, bukan duit nih. Tapi Beasiswa. enggak, betul. Ya, itu saya sepakat nih apa yang dikatakan oleh Bang Ucok tadi bahwa U17 yakinlah tidak akan terlalu banyak penonton yang hadir ya, kecuali kalau Indonesia yang main. Tapi Ya. saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Bang Zulfan bahwa high standar itu tetap harus gitu. Kan kita berpikirnya bukan U17 aja nih gitu ya. Oke, U17 sebagai awal masuk, gitu ya. ya. Ini kita bisa nggak nih? Tapi mumpung ini ada Piala Dunia, why not gitu loh. Ya. Kenapa nggak sekalian aja? Naikin standar tuh Iya, ya. naikin Seperti standar. GBK misalnya Karena kan tetangganya. problem kita nih dari dulu kalau soal stadion, ketika kita akan nggak usah FIFA lah, AFC aja, pasti ada kontrol yang harus dilakukan oleh pihak AFC untuk melihat standar-standar stadion yang ada di Indonesia dan hampir sebagian besar nggak memenuhi Nah, standar. ini kembali ke Tunggu pertanyaan dulu, awalnya dulu. Bang Zulfan. Gue sebagai pecinta bola nih, Mas Kesit. omongan di luar sama Mas Kesit tadi menarik kan. Hmm. Apa tuh? Beliau kan meliput Belgia dan Belanda. Dan Euro 2000 ya. Euro 2000 itu Iya. adalah momentum Belgia jadi negara adidaya sepak bola loh. Iya. Sebelumnya Biasa-biasa mediocre aja, so-so aja. Setelah itu lahir orang kayak Courtois, Eden Hazard, yang Lukaku. Lukaku yang kita lihat sekarang, dan pengaruh sebuah negara ketika menjadi tuan rumah itu sangat besar. Karena gue setuju dengan apa yang Mas Kesit bilang tadi,
ketika dia jadi tuan rumah, dia berusaha comply dengan high standard. Ya. Baik itu infrastruktur, pemain dan lain-lain. Iya, jadi makanya saya pikir ya sekarang lah momen yang pas gitu loh ya. Nah. Terlepas dari urusan politik Ya. bahwa ini legasinya Pak Anies ya, tapi kemudian ada pihak pemerintah yang ingin Iya. melakukan pembenahan gitu ya. Saya pikir why not tidak kemudian tidak harus dipertentangkan, maksud Iya. saya begitu loh. Ini kembali ke pertanyaan basicnya Bang Zulfan tadi. Pertanyaannya secara profesional, orang-orang yang kemudian tadi menyidak, melihat, mengatakan bahwa ini kurang sesuai standar, secara profesional mereka punya legitimasi nggak sih Bang untuk Ya itu? kalau ikan sebenarnya apa yang Dan disampaikan. seberapa penting mereka Iya. juga untuk mengeskalasi isu ini menjadi Jadi isu isu, yang betul. di Ini kan kunyah-kunyah masalahnya oleh adalah publik. ketika masyarakat kemudian bertanya-tanya nih, ya kan? Di awal tadi saya katakan bahwa tahun 2022 ketika kita akan menghadapi Curacao, itu kan sudah ada statement bahwa JIS ini tidak standar FIFA ya oleh Sekjen PSSI ketika itu. Ya, kan sebenarnya ini yang awal membuat masyarakat ternyata JIS tidak standar FIFA dan kemudian sekarang muncul lagi. Ya, sebenarnya kan ini sama aja, hanya pengulangan aja, cuma yang bicara beda orangnya. Iya. Kalau sebelumnya Sekjen PSSI waktu itu Pak Erick Thohir belum jadi ketua umum PSSI, nah sekarang sudah menjadi ketua Kalau umum PSSI. U20 kenapa JIS juga nggak jadi ini Mas? Kan waktu itu pada saat kita mengajukan stadion-stadion untuk U20, JIS masih dalam tahap pembangunan. Tidak masuk dalam daftar stadion yang Iya, diajukan iya, oleh iya. Karena berapa Indonesia. tahun Oh, berapa tahun sebelumnya ya? Iya, jadi makanya JIS waktu itu tidak masuk. Nah, kalau sekarang kemudian jadi alternatif ya lebih kepada karena GBK itu tadi Nggak bisa kan ada dipakai. Coldplay. Kan Iya, itu iya. masalahnya. Iya, Saya iya. kira itu. Oke. Dan PSSI sebagai lembaga kalau tadi katakan mereka yang ngerti kata Ari gitu. Dia bilang tidak sesuai, besok dia bilang sesuai. Hari ini tidak sesuai lagi tuh. Kita mau percaya yang mana? Kan itu makanya Kembalikan ke FIFA tadi udah bener. itu yang benar. Pada akhirnya kan setelah rame Pak Erick juga menurut saya dia paham ini. Karena itu dia katakan ya kembali kepada FIFA, serahkan kepada FIFA. Itu yang benar menurut saya itu. Iya, saya sepakat itu Ya, betul. kan Karena Erik mereka yang paling mengatakan kompeten. beberapa hari lagi katanya nggak berapa lama lagi FIFA ini mau datang. Mau langsung ngecek kan. Kita tunggu aja Bang, hasilnya. tapi ini kalau kita lihat Mas ke situ juga Bang Ucok. Ini pertempuran di media sosialnya udah kayak waduh, udah ngeri betul gitu. Udah orang Dari naik mulai ngecek orang rumput. naik haji aja jadi perbincangan di Betul, media tapi sosial. tempur ini udah kayak lebih mantap dibanding Tapi pertempuran kalau bola itu kan nanti. bola itu kan seksi, bukan pertandingannya aja rame banget kan begitu ya. Iya, iya, Ya, iya. dari pertandingannya udah rame. Jadi kalau bola itu udahlah selalu mengundang minat orang untuk berbicara karena bola tadi Bang Ucok kalau nggak salah di awal mengatakan bahwa sepak bola ini milik kita semua gitu. Iya. Jadi ketika ada sesuatu Ya. yang menjadi perdebatan di sepak bola, semua orang merasa berhak untuk ikut berbicara. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah. Tapi kalau misalnya arahnya adalah untuk memperbaiki, kemudian diciptakan atau dicoba direnovasi lah, walaupun mungkin pemilihan katanya menurut Bang Ucok kurang tepat barangkali gitu ya. Iya, Tapi kan arahnya adalah bagaimana memperbaiki supaya stadion Dibenahi, itu ya, dibenahi maksudnya. supaya stadion itu Di-improve betul-betul gitu ya. menjadi stadion yang akhirnya layak pakai. Mungkin nggak Mas Kesit ini ditunggangi tadi oleh kepentingan seperti yang dikatakan, ditunggangi drama, di kanan ada Mas Anies, politik yang kuat. Sebagai orang Kalau saya bola sebagai nih, orang bola saya nggak melihat itu. Nggak Saya ngelihat. sih simpel aja bahwa stadion itu memang harus ada perbaikan, yes, harus segera diperbaiki. Supaya apa? Ya nanti legasinya sama-sama lah. Orang juga pasti nggak akan melupakan di situ dulu yang ngebangun di eranya siapa sih? Tapi Pak Anies kan gitu. waktu Euro dulu ada perbaikan juga stadion bahkan level kayak Belanda dan Ya, Pasti, pasti. kalau itu kan beda ya. Pada saat ya saya ambil contoh aja yang terdekat lah Qatar ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bangun Kemudian mereka stadion harus kawan. melengkapi beberapa stadionnya itu kan sudah pasti disupervisi oleh FIFA karena memang itu hajatannya FIFA. Kalau ini kan kita Iya. seperti dapat durian runtuh. Ujuk-ujuk kita dapat limpahan Piala Dunia U17. Gara-gara Peru nggak bisa ini kan. Gara-gara Peru Iya. tidak siap. Dan ada ratusan pekerja waktu membangun stadion-stadion di Qatar itu Qatar. tidak diributkan karena tidak ada pilpres di sana. Jadi sebagai orang bola ngelihat Pak Basuki ngecek rumput, Pak Erik ngecek macam-macam itu Ya, biasa aja langkah kalau buat saya teknokratisnya, langkah profesional aja, bukan Iya. langkah politis ya. Iya. Kalau Karena saya lihatnya di- enggak, ya. Ya banyak orang. Karena orang yang juga menganggap pengen tahu gitu, seperti apa sih memang rumputnya kok dibilang tidak sesuai, ya udah kasih tahu aja. gitu. Cara Dan- cari dan tahu orang nggak tahu juga mas. mana yang Iya, Pada benar, akhirnya mana orang yang nggak tahu. Misalnya contoh ya, ini kontraktornya nih, siapa namanya? Dia mengatakan tidak sesuai standar karena Rio. harusnya dijahit rumput itu seperti di GBK. Ya.
Tapi kemudian dia revisi lagi bahwa ada rumput-rumput yang tidak terkena sinar matahari, semuanya sesuai standar hibrid. Jamnya kurang, penyinarannya. Nah, sebenarnya kalau ditanya itu lagi, JIS itu punya alat ultraviolet yang tetap 8 jam itu disinari oleh ultraviolet karena emang itu dibikin dengan penilaian. Kita bisa lihat semua tuh Cuma masalahnya dokumentasinya mungkin nggak ada. digunakan kali Bang. Digunakan itu. Dan itu juga pertanyaan tuh. Atau ada alat rumput ini, elektriknya rumput rusak yang gitu. diambil itu rumput juga yang di pinggir tuh, yang berdekatan dengan drainase air tuh. Jadi soal cerita rumput ini banyak juga testimoni soal rumput. Siapa testimoni ini? Pemain-pemain juga, pemain-pemain bola juga. Barcelona kemarin itu, Atletico Madrid, mereka juga memberikan testimoni. Siapa mereka itu? Pelaku sepak bola dunia internasional. Apa yang keluar dari mulutnya juga tidak kredibel? Apa pasti dari mulut kita kredibel? Karena itu akan sulit kita ini kayak gini. Kembali lagi maksudnya serahkan ini, kasih ini barang ke FIFA. Iya. Nanti FIFA yang mengatakan ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu dibenahi. Itu menurut saya jauh lebih bijak tuh. Ya, yang dilakukan bapak-bapak ini langkah profesional apa langkah politis? Drama ini. Hah? Drama. Jadi gini aja, kenapa saya katakan drama? Itu yang diinjak itu rumput lapangan bola tuh. Iya. Harusnya nggak boleh itu. Nah, itu susah juga. Drama nih Bang. Jadi ini satu lagi yang mau saya bilang ini. Yang dipersoalkan pertama tunnya apa? Parkir dan akses pintu masuk. Benar nggak, Ri? Ya benar Bang. Tapi yang diganti apa? Rumput. Rumput. Soal bus juga Bang, bus kan. Itu dah Bus. akses pintu masuk, bus macam-macam. Tapi kita nggak lihat konten soal bis dan pintu masuk. Yang kita lihat konten adalah rumput. Ya, mungkin Karena kalau bola memang rumput yang selalu dilihat Bang. Gini, saya Tadi persoalan yang pertama membaca, bukan situ. saya membaca apa yang disampaikan oleh Menteri PUPR. Apa yang kita mau renovasi? Pertama, persoalan rumput. Ya. Kedua, persoalan pintu. Ya. Ketiga, persoalan akses bus dan kendaraan-kendaraan lain. Itu ada. Ya memang kok jadi rumput yang menjadi fokus. Ya itu ya. Ya, Padahal ada banyak juga Ada gitu. banyak, Jadi banyak. Mana intinya- drama bisnya yang nggak bisa masuk. Ini kan sebenarnya kepingin menunjukkan kepada publik kan. Konten ini kan menunjukkan pada publik. Tapi bukan pada core yang dipersoalkan pertama itu. Apa itu soal akses pintu masuk yang tadinya 4, cuman 1 pintu masuk. Kan itu narasinya tuh. Ya. Ya, yang kemudian adalah parkir. Bang Ucok, tuh keuntungan politik kalau dianggap ini drama ya. Keuntungan dari drama ini bagi para pelaku dramanya, pemain tonilnya. Ya mereka yang tahu apa keuntungannya itu. bacaan Tapi, Anda, bacaan Anda. tapi kan gini, setiap drama kita kan bisa rasakan mana drama. Motif drama itu apa mereka yang tahu. Berarti dalam konteks ini drama ini Mas Anies sebagai korban nih. Saya nggak ingin mengatakan begitu. Ya saya tidak ingin mengatakan maksudnya mengaitkan langsung ke Anies gitu ya. Itu kan tadi analisis Bang Julvan yang mengaitkan karena Pilpres beliau bilang tuh. Nah itu kan Bang Julvan itu kan yang bukan pendukung Anies. Pendukung Megawati. Itu bertanya. Artinya beliau saja berpandangan seperti itu. Nah apalagi yang mendukung nih. Nah maka dari saya katakan itu Bud, saya bisa memahami kawan-kawan yang menganggap ini legasinya Anies nih. Dibuat janji kepada warga Jakarta, janji kepada Persija, yang dijanjikan oleh Pak Jokowi, yang dijanjikan oleh Foke stadion ini, yang dijanjikan Bang Yos karena stadion di Lebak Bulus untuk ini semua dijanjikan. Kemudian dieksekusi itu. Jadi JIS ini jangan semata-mata hanya dilihat milik Anies. Tapi juga milik penggiat olahraga sepak bola di Jakarta itu. Iya. Nah, coba tanya sama kawan-kawan Persija itu. Ketika direduksi bahwa stadion mereka itu tidak sesuai standar FIFA. Kalau dibenahin, nggak mungkin nggak dibenahin. Pasti di asesmen pasti ada yang dibenahi. Tapi itu tadi itu narasi pembenahan sama renovasi itu dua kata yang menurut saya itu tajam perbedaannya. Kalau renovasi itu artinya sudah hancur dibenahi dibangun baru. Iya, sudah ada diubah lagi. Kalau pembenahan apa yang belum optimal Sekarang saya mau tanya ya, saya mau tanya gitu gini. ya. Mereka bicara akses pintu masuk. Saya mau tanya, dari berapa mau jadi berapa? Mananya yang mau direnovasi? Kita tanya itu. Nggak ngerti pula kita Bang. Nah, makanya kalau kita munculkan pertanyaan, sekarang ada pintu masuk ke dalam stadion 136. Kurang nggak itu? Kalau mau direnovasi yang mana mau direnovasi? Ada 136 pintu masuk. Bang, ke tribun. Oke. Pintu masuk besar ke dalam arena luar stadion itu 4 Bang. Jadi konstruksinya itu ram barat, ram timur. Satu ram itu Bang lebar sekali itu. Ada utara dan selatan.
Jadi secara akses masuk ke dalam konkursnya itu, abang ke sana. Kalau abang mau besok kita ke sana, abang lihat konkursnya itu besar sekali, luas sekali. Jadi kalau dibilang Tadi saya mau ke sana dulu sebenarnya sebelum diskusi ini, tapi kita hujan ke sana lebat. bang, kita ke Hujan sana, lebat. sehingga Yaudah nanti kita sama-sama aja kita ke sana kita lihat. Ya, ya, Bang, Gitu. itu kalau Bang Zulfa menanggapi Bang Uco tadi gimana? Soal ini drama. Ini ada motifnya bukan inilah. Ini drama Ya, betul ini. persepsi Waktu itu pasti ada. Ya, karena tadi kan sudah saya katakan sejak awal. Drama apa untungnya Bang? Apa? Apa untungnya buat orang-orang yang memainkan Tonil ini? Maksudku pemain dramanya kalau dianggap drama, apa untungnya buat Pak saya Basuki, buat begini, Pak Erik? Artinya ini kan sebenarnya kebetulan eventnya kan pas. Ya, kita mau ada pertandingan perhelatan U17, kan gitu. Kemudian membutuhkan stadion karena GBK tadi tidak bisa dipakai, kan? Lalu kita ingin bagaimana menyempurnakan yang namanya JIS ini. Itulah dikatakan pembenahan. Renovasi juga tidak pengertiannya dihancurin semua. Enggak, diubah Rumah dari lu Ya, kalau renovated ya itu bang. Ya kalau rumah kita direnovasi kan bukan berarti dihancurin, bukan. malah daknya. Tambah-tambah lah, tambah-tambah. atas satu. Mana Tambah yang sulam, kurang, tambah tambah sulam. Mana yang kurang disempurnakan, kan gitu. Nah, kalau kayak Ari misalnya tidak cukup dia hanya pintu keluar masuknya dari depan, ada pintu lain rahasia ke belakang kan? Iya, biasa itu Bang. Iya. Ada ruang belakang. Ada ruang belakang. Jadi kalau kita lihat di situ dari sudut drama tadi, kemudian setelah muncul semangat untuk renovasi, pembenahan, lalu rame di media sosial. Kan gitu. Nah, kemudian kita ini mau percaya kepada semangat dari apakah PSSI ataupun Menteri PUPR untuk melakukan perbaikan ini, atau kita mau ikut media sosial yang ramai ini. Menurut saya ya sudah, memang ada semangat mereka untuk melakukan perbaikan, ya kan, penyempurnaan, di mana kekurangannya itu aja. Yang namanya media sosial apa yang nggak ramai? Iya. Ya kan, pasti. Jadi artinya menurut Abang yang sensitif jangan terlalu sensitif juga ya lah. nggak Ini- usah lah. Iya, ini kan Nggak untuk- usah. Ini ini- lihat aja semangat Ini positifnya nukang aja aja. nukang ya Bang. Ya, Yang ya. penting kitanya jangan sensitif bang. Ya. Iya, Yang penting makanya kitanya. saya katakan. Iya benar. Jadi Yang di bawah ini kan tergantung Bang Uco sama Bang Zulfan aja nih sensitif apa enggak nih. Ya, adik-adik nih ikut aja kan. Iya. Kita tanya ya ada pengamat politik dari Madura Selatan. nanti di survei aja, setelah ada persoalan JIS ini survei lagi Anies naik apa turun. Nah, itu Kan kalau masalah gitu. politik. Kita tanya surveyor Bang, udah ada Satu, nih. itu satu. Oh, ada dua. Karena ada Erik mau jadi cawapres, survei nggak? juga naik Naik atau nggak? turun, kan gitu. Paten juga Bang ini ya. Ya iya kan, Jadi, nanti Pak, kalau kita bicara dampak Elektabilitas ya. Erik pasca renovasi JIS, Ya. judulnya. Atau Anies pasca renovasi JIS. JIS, Ya, Nah, jadi itu gitu. sebenarnya ya Anies ini sebagai calon presiden itu dia harus muncul bicara soal ini. Gak boleh dia diam-diam aja. Udah saatnya Anies mengatakan, ya kan? Jadi pernyataan ini dijadikan bahan bakar oleh Betul, hatersnya Anies. Kemudian untuk menyerang Anies setiap hari. Nah jadi menurut saya wajar kalau kawan-kawan itu memberikan benteng pertahanan. Dan Pak Sutioso itu identik banget dengan Persija. Gitu kan. Tapi memang kalau Pak Anies, saya belum melihat itu. Ya, dibandingkan dengan Pak Sutioso yang memang membangun Persija. Kalau Erik salah. Tapi dugaan saya dengan Erik sudah mengatakan serahkan ke FIFA, agak-agaknya sih Erik dalam posisi yang sedang berkontemplasi gitu ya.